Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Hai kakak-kakak, hari ini masuk hari kedua OPK Nedukapta 2021. Tetap semangat ya, di hari kedua ini ada 2 materi loh. Yang pertama, sejarah pramuka. Yang kedua, pertolongan pertama gawat darurat. Kita masuk materi yang pertama ya, yaitu sejarah pramuka, yang akan disampaikan oleh Lestari Fatona. Kelahiran Bekasi 13 Februari 2004, alamat Kampung Pukun nomor 99 RT 01 RW 09 Sukatani Kecamatan Raja Kabupaten Tangerang. Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Lestari Fatona dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan Indonesia. So, stay tune dan jangan lupa persiapkan alat tulis kakak-kakak semua ya. Yang pertama ada sejarah pramuka dunia. Gak luput dari Bapak Pandu Dunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang lahir di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Nah, Powell adalah nama yang diambil dari ayahnya, yaitu Profesor Domin Baden-Powell, seorang guru geometri di Universitas Oxford. Selanjutnya nama Smith diambil dari ibunya, yaitu Henrietta Grace Smith. Ketika berumur 3 tahun, ayah BP telah meninggal dunia. Jadi sosok ibu dan kakak-kakaknya sangat berperan dalam kehidupan BP ketika BP masih kecil. Di tahun 1870, Nyonya Henrietta telah memasukkan BP ke sekolah Charterhouse. Di Charterhouse inilah BP banyak mendapat beasiswa, banyak juga nih mengikuti kegiatan ekstra seperti marching band, klub menembak, teater, melukis dan menggambar, serta kiper kesebelasan Charterhouse. Di Charterhouse inilah BP mendapat julukan bathing towels atau handuk mandi. Kenapa handuk mandi? Ya karena ketika melakukan kegiatan BP sering menggunakan handuk mandi di pundaknya. Di umur 19 tahun setelah menamatkan sekolah di Charterhouse School, BP melanjutkan pendidikan di Dinas Ketentaraan, dibantu pamannya, Komandan Royal Military Academy di Woolwich. Setelah lulus, BP ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. BP sempat bertugas di Afrika. Banyak melakukan pengalaman-pengalaman. Karena keberaniannya pula, Baden-Powell mendapat julukan dari suku-suku setempat seperti Asante, Netabel, dan Zulu, yaitu M-Pesa atau serigala yang tidak pernah tidur. Hal itu disebabkan karena sifat waspada, cekatan, dan keberanian Baden-Powell. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah air yang sangat dicintainya, yaitu Inggris, dengan disambut besar-besaran sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Kemudian BP sempat pula menulis pengalaman-pengalamannya dalam buku Age to Scotland. Masuk ke dalam awal sejarah pramuka dunia, di tahun 1907 diadakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea atau Brownsea Island dengan 20 orang anggota. Di tahun 1908, BP menulis buku Scouting for Boys, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler. Di tahun 1910, BP meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhir yaitu Letnan Jenderal. Setelah ini BP mulai fokus nih ke dalam dunia kepanduan. Di tahun 1912, BP menikah dengan Olaf Santa Claire pada tahun tersebut. Jadi dan kemudian dikaruniai 3 orang anak,
yaitu Peter, Heather, dan Betty. Di tahun 1916 didirikan Kepanduan Siaga. Setelah itu di tahun 1918 didirikan Kepanduan Penegak, dan BP juga sempat menulis buku berjudul Roofing to Success untuk para penegak. Di tahun 1920 sempat diadakan Jambore Dunia pertama di Olympia, London, Inggris. Pada hari terakhir kegiatan tersebut, tepatnya 6 Agustus tahun 1920, BP diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Dunia dan dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Jewel oleh Raja George V. Ketika tahun 1934 sampai dengan 1941, BP pernah mengunjungi Batavia yang sekarang Jakarta pada tanggal 3 Desember 1934. BP kembali ke tanah air yang amat dicintainya, yaitu Afrika. Dan beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1941. BP juga sempat menulis buku-buku yang berjudul seperti Etu Scouting pada tahun 1899 yang berisi petunjuk untuk tentara muda Inggris agar dapat melakukan penyelidikan dengan baik. Scouting for Boys pada tahun 1908 ditujukan untuk anak laki-laki usia penggalang atau Boy Scout. Setelah itu di tahun 1916, BP menulis buku dengan judul The Jungle Book yang berisi cerita Mowgli, anak didikan rimba, anak yang diasuh di hutan oleh induk serigala, karangan Rudyard Kipling. Setelah itu ada Roofing to Success pada tahun 1922 yang berisi petunjuk bagi pramuka penegak dalam menghadapi kehidupan. Masuk ke dalam sejarah pramuka Indonesia gak lepas dari kiprah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Durojatun. Demikian nama yang disandang beliau ketika kecil, dilahirkan pada tanggal 12 April tahun 1921. Beliau adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya. Kak Sultan ketika ketika masih muda telah aktif dalam mengikuti kepramukaan. Banyak pembaharuan yang telah dilakukannya, seperti salam pramuka dengan 5 jari, seragam coklat muda dan tua, sebutan untuk para pembina, dan perkemahan wirakarya, serta lain-lain. Indonesia dikenal dengan 3 masa gerakan pramuka. Yang pertama, gerakan pramuka masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, gerakan pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Belanda mendirikan organisasi Netherlands Indisch Vereniging atau NIPV yang dalam bahasa Indonesia diartikan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah itu, di tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia, dan kemudian di tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI sempat melakukan kegiatan perkino atau perkemahan kepanduan Indonesia umum. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore nasional hingga sekarang. Setelah itu, gerakan pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Dan yang terakhir, gerakan pramuka masa gerakan pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember tahun 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan Indonesia bernaung. Di tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi serta dilantiknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pandu Indonesia atau Ketua Kuarnas pertama. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa bergabung di Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi materi dalam OPK Edukapta 2021. Terima kasih. See you.